dari dari beberapa hari sebelumnya tuh memang kayak udah lagi sering tiduran aja di kamar lah gitu. Tapi terus pas tanggal 14 tuh bapak dari pagi tuh udah ngerjain ini itu beberes gitu, beberes di rumah, ngebersihin ini itu, manggil tukang gitu. Terus saya bapak pengen makan di luar di dekat kelurahan, akhirnya naik motor. Terus mama mau pesen nggak gitu makanan, dia mama mau ini nasi pakai kikil ngomongnya gitu. Ya udah, terus akhirnya bapak pergi, tapi ternyata bapak makan dulu, terus bapak bawa makanan mama balik ke rumah. Nah pas di tengah jalan tiba-tiba bapak langsung peluk ini yang bawa motor, terusnya bapak muntah-muntah di situ. Akhirnya sama yang Mas Santoso namanya, sama Mas Santoso langsung ditaruh di rumah di sana di jalan, karena nggak bawa handphone juga. Akhirnya langsung pulang ke rumah, manggil adik langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Cuma memang sayangnya ketika dibawa ke rumah sakit pertama penuh UGD-nya, terus juga di rumah sakit kedua gitu juga, baru rumah sakit ketiga baru bisa. Tapi ya itu, coba bapak kan namanya stroke ya, jadi suplai darah ke otaknya kan lambat atau terhambat gitu. Jadi banyak kinerjanya yang jadi lamban, kayak tangan kanannya nggak bisa ngangkat gitu, kirinya bapak begini-begini, pas saya datang juga bapak begini-begini, kaki kirinya udah bisa dinaik-naikin tapi yang kanannya nggak bisa. Tapi nggak apa namanya, nggak kayak yang gitu, enggak. Cuma ngomongnya nggak bisa dimengerti. Jam berapa itu mas? Itu sore deh, siang kejadiannya sih siang, tapi baru sore akhirnya saya datang ke rumah sakit. Mau sekalian? Iya boleh. Enggak, sebenarnya tuh tungguin ya sekalian deh. Boleh bang. Ya jadi sebenarnya bapak tuh nggak sakit, cuma kecapean beberapa hari. Terus akhirnya yaitu bapak keluar rumah, beberes rumah seharian itu, terusnya di siang menjelang sore bapak keluar beli makan, terus beliin mama makan, jatuh. Ya, tapi nggak jatuh ke lantai gitu ya, tapi maksudnya lagi di motor pegangan gitu, terus semua muntah. Langsung yang bawa motornya kebingungan, akhirnya ditaruh di situ, panggil adik, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi bapak sebelumnya tuh tidak pernah terserang penyakit jantung atau stroke gitu, tapi kemarin langsung stroke. Terus ya udah di rumah sakit, terus kondisinya sempat baik karena ketika keluarganya, anak-anaknya datang, mamah datang, dia bahkan udah bisa angkat tangan kanan kiri semuanya, kaki kanan kaki kiri. Terus tapi ya kita udah tenang, kita pulang, yang nungguin cuma ada satu orang karena kan kita nggak boleh di IGD kan, masih di IGD Premier ya. Tapi lalu tiba-tiba sekitar jam 1 saya ditelepon, jam 1 pagi. Saya udah lagi mau tidur tapi kayak mikir-mikir, baru postingnya juga yang agak-agak galau gitu lagi. Terus tiba-tiba dikabarin bapak kondisi drop. Saya langsung ke rumah sakit. Di perjalanan juga dokternya telepon, mas ini kita akan lakukan beberapa langkah ya secara medis, diizinkan atau tidak. Silakan dok, saya bilang silakan dok, lakukan. Tapi akhirnya ketika sampai di rumah sakit, bapak, maksudnya dokter kayak semua langkah medis sudah dilakukan tapi bapak nggak respons, obat juga udah masuk, bapak nggak respons. Ya, artinya memang secara medis sudah dinyatakan bapak meninggal. Akhirnya ya udah, oksigen dilepas apa segala macam, ya udah. Terus jadi jam 3.02 akhirnya bapak dinyatakan meninggal. Artinya begitu cepat ya? Cepet sih, cepet sekali. Jadi maksudnya memang ya dadakan gitu. Jadi bapak semalam di rumah sakit, besoknya dini harinya meninggal. Ya kalau dadakan gitu
sebenarnya sisinya tuh kayak, ya kalau dibilang baik nggak mau nyusahin keluarga gitu, tapi ya karena memang dadakan ya jadi kaget, terutama mama yang tiap hari barengan gitu. Terus ada ponakan saya yang memang tiap hari mainnya sama aku kan, karena dia cucu paling kecil gitu, jadi masih shock. Ada firasat. Kalau saya sih enggak tuh, tapi katanya di rumah bapak tuh lagi ngomong ini nanti motor dijual aja ya gini gini, terus kayak nanti mobil gini 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 gitu, kayak entah lagi ngomong rapi-rapi nanti ini diginiin ya giniin gitu. Tapi hari sebelumnya tepat, jadi di tanggal 13 malam kan 14 kan bapak stroke-nya, tanggal 13 malam tuh saya kan manggung di Jambi. Nah itu saya lagi telepon-teleponan sama bapak, ketawa-ketawa, saya lagi olahraga gitu. Bapak nih nanti bapak sama mama harus stretching terus nih, saya bilang gitu, karena udah makin tua jangan sampai tulang-tulangnya kaku. Kejadian maksudnya saya bilang juga makannya dijaga, minumnya dijaga, jangan terlalu banyak minum gula, minum air putih yang banyak. Ayah meninggal di usia berapa? Bapak tuh umurnya 73. Iya, 73 tahun. Mas Haji tadi kan selain tidak mau merepotkan orang lain, mungkin seperti apa sih Bapak di rumah sehari-hari? Bapak tuh memang pemimpin ya. Maksudnya kan Bapak kan ketua BKM gitu, kesejahteraan masyarakat. Terus juga Bapak tuh sempat jadi ketua RW hampir lebih dari 30 tahun. Di sini nih dari tahun 86 Bapak jadi ketua RW. Jadi dari waktu itu di sini masih alang-alang semua, masih ada punang-punang depan rumah kita. Sampai 30 tahun Bapak jadi RW. Nggak ada yang mau gantiin, nggak tahu kenapa. Masjid juga Bapak yang merobohin, terus dibangun lagi gitu. Jadi maksudnya dia memang banyak membangun lingkungan sini. Memang pada dasarnya Bapak orang yang leadershipnya tinggi gitu, terus punya kepercayaan diri yang tinggi walaupun pendidikannya rendah gitu kalau dia bilang. Tapi yang penting punya ketegasan gitu Bapak. Dan satu hal lagi sih sebenarnya, Bapak ini adalah Bapak tiri saya, tapi saya dekat sama beliau udah dari saya kecil. Bahkan saya tadinya nggak tahu bahwa dia Bapak tiri saya, beliau Bapak tiri saya. Dan dari beliaulah saya menyontoh gitu. Karena kebetulan siklus hidup kami itu seperti berulang. Jadi Bapak nikah sama mama saya tuh, mama bawa 2 anak cowok, saya dan abang saya. Nah ketika saya nikah sama Minda juga bawa 2 anak cowok, Salva dan Sultan, yang tinggal sama kami juga. Jadi saya membalas budi Bapak dengan cara menyayangi Salva dan Sultan seperti anak kandung saya sendiri. Dan maksudnya sampai hari ini Salva dan Sultan tetap komunikasi, walaupun sekarang sudah di Brisbane sama di Sydney kuliah, tapi kita masih intens. Jadi Bapak tuh adalah role model dari seorang bapak tiri yang baik. Dari Bapak lah saya belajar bahwa persaudaraan bapak dan anak itu tidak dipandang dari darah. Ada keinginan yang belum tercapai. Bisnis yang belum tercapai mungkin dari ayah. Bapak tuh pengen lebaran di ini, Bapak tuh kemarin ngomong pengen lebaran di kampung gitu kan, ada rumah di Gunung Kidul kan, Bapak kan asli Gunung Kidul kan, pengen ke Gunung Kidul. Terus Bapak pengen kayak Bapak tuh pengen nyumbang apa ya, kayak bikin layar tancap. Bapak pengen bikin layar tancap buat warga di sana gitu. Kayaknya sih itu nanti harus dibuat juga gitu.